Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sarjana CCTV. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua bagaimana cara untuk share ataupun berbagi CCTV IMOU ya. Jadi buat teman-teman yang sudah punya CCTV IMOU sudah ditambahkan ke dalam aplikasi IMOU Live gitu ya, dan kemudian ingin berbagi, maka ini adalah cara bagaimana kalau kita ingin berbagi ya. Jadi pertama-tama buka dulu aplikasi IMOU Live teman-teman, dan pastikan sudah ada perangkat yang sudah ditambahkan ke dalam aplikasi IMOU Live. Selanjutnya kalau misalkan kita ingin berbagi, maka kita bisa akses dulu kameranya ataupun langsung dari tampilan depan ini juga bisa. Jadi kita cukup klik yang tanda titik 2 ya, di atas gambar kamera pojok kanan ya. Nah seperti ini. Kemudian kita bisa pilih yang share device ya. Nah, di share device ini ada dua metode ya. Jadi metode yang pertama itu share by QR code gitu ya, atau yang kedua itu langsung ditambahkan berdasarkan username ataupun emailnya gitu. Nah, di sini saya ingin memilih yang kedua ya. Jadi kita pakai yang email ya. Oke, jadi sebelum sampai di sini ke share user ini, perlu teman-teman ketahui ya. Ini kalau misalkan jadi di depan ini ada dua aplikasi IMOU ya. Jadi IMOU yang pertama ini saya ibaratkan sebagai HP pertama, dan kemudian IMOU yang kedua adalah sebagai HP yang nantinya akan kita berikan akses untuk ke CCTV kita gitu. Saya akan buka yang kedua ya. Nah, ini yang di kedua ini belum ada perangkat ya teman-teman di sini. Dan kemudian kalau kita cek di sini, ini adalah alamat emailnya adalah info.sarjanacctv@gmail.com. Nah, kita akan berbagi ke dalam akun ini ya. Ini awalnya belum ada CCTV-nya. Sekarang kita buka lagi yang aplikasi yang pertama, dan kemudian kita masukkan email dari HP yang kedua atau yang mau kita share ya. Seperti ini, dan kemudian kalau pastikan benar. Setelah dipastikan benar, teman-teman bisa klik next. Nah, di sini teman-teman bisa memberikan akses ke CCTV teman-teman itu, mau semua akses ya. Jadi ada live view, ada basic device function, kemudian ada event, ada cloud recording, ada local recording, device management. Nah, itu sama seperti CCTV pertama. Atau teman-teman juga bisa pilih ya, misalkan hanya live view saja, atau misalkan live view tapi dengan misalkan basic saja gitu. Nah, itu bisa. Nah, sebagai contoh saya di sini akan pilih live view dan basic device function saja, tapi untuk yang lain-lain dia tidak bisa akses gitu ya. Setelah itu teman-teman bisa klik done ya. Nah, kemudian kita sudah mengirimkan invitation atau undangan ke aplikasi kedua atau handphone yang kedua. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke handphone yang kedua. Ini adalah handphone yang kedua ya, kita ibaratkan seperti itu. Terus kemudian cara melihatnya di mana? Kita masuk ke menu pesan ini ya. Terus kemudian teman-teman bisa pilih yang personal ya. Nah, ini ada keterangan ya, get share device from Gria Herbal JKT gitu ya. Nah, ini kita pilih ya. Jadi pilih yang paling atas ya. Terus kemudian ini ada keterangan seperti ini ya. Jadi kita diundang begitu ya. Jadi ada pesan seperti itu. Terus kemudian kita bisa ke awal. Nah, kemudian setelah kita refresh, maka kita sudah berhasil menerima CCTV dari yang pertama begitu. Kalau misalkan ini kita akses, nah ini kita bisa akses ya. Terus kemudian sekarang kita juga akan ke HP yang pertama. Terus kemudian kita akses juga. Nah, ini sama-sama bisa akses ya teman-teman. Jadi dua-duanya bisa akses. Jadi ini yang pertama yang nge-share, kemudian ini yang di-share ya. Jadi cukup mudah seperti itu saja bagaimana cara untuk share ataupun berbagi dengan orang lain atau keluarga kita begitu. Nah, sebagai contoh itu tadi adalah cara yang pertama, pakai email ya ataupun username. Nah, kalau misalkan teman-teman nanti mau berbagi dengan ini
dengan QR code juga mudah ya. Jadi cukup share by QR code begini, terus kemudian tentukan aksesnya apa gitu, misalkan basic device in function, kemudian kita klik done gitu ya. Terus kemudian QR code ini nanti kita kasih ke orang yang mau akses, seperti itu. Jadi cukup seperti itu, terus kemudian nanti dari orang yang mau akses itu dia cukup scan saja, seperti itu ya. Tapi mungkin tidak akan saya contohkan di sini ya, karena di sini saya fokus untuk mencontohkan dengan menggunakan email ataupun akun dari handphone yang kedua begitu. Baik, semoga videonya bermanfaat ya. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, kemudian like videonya dan bagikan ke seluruh media sosial teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.